seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pijar api Roh Kudus menghangatkan hati, semangat dan kerinduan membawa diri mendekat pada Sang Khalik. Selamat datang hari baru pemberian Tuhan. Selamat datang saudara-saudaraku. Jemaat Tuhan, jemaat yang Tuhan cintai, mari hangatkan jiwa kita. Mari undang Roh Kudus turun atas kita semua. Mari menyembah Tuhan pencipta kita di hari Minggu Trinitas
Tema pada ibadah hari ini adalah berada di dalam Dia, berdasarkan surat Efesus pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Bapak Ibu, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibu bapak dan saudara jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita mengatakan demikian, dibacakan dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian nas pembimbing kita. Sambutlah sekarang salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai ibu bapa dan saudara sekalian. Menyertaimu juga. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Jika kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Tuhan, detik demi detik Engkau anugerahkan hidup, namun detik demi detik acap kami lengah dan mengabaikan suara-Mu. Ketika kami tidak mendengarkan-Mu, kami terperdaya dalam dosa. Kami bergulat melawan dosa, namun kami kerap terperangkap dalam nista dosa. Mengapa? Karena kami sering bebal tidak mengikuti perintah-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Berita anugerah. Ibu Bapa dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, hari ini disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah
perintah hidup baru. Ibu bapak dan saudara sekalian, mari kita bersama bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Kolose. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan 15 yang menyatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah ibu bapak dan saudara sekalian, perintah hidup baru bagi kita sekalian pada hari ini. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman, kita akan mendengar terlebih dahulu persembahan sebuah kidung merdu dari vokal grup kelompok musik gerejawi Marden. Kami persilakan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan
berhenti, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, yang tiada pernah berhenti. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam kerendahan hati. Berdoa kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengar pembacaan dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur, ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengasihi kami. Pada hari Trinitas, Engkau menolong kami untuk boleh mendengar sabda-Mu agar kami boleh tetap bersatu di dalam Tuhan. Kami boleh bertumbuh berakar di dalam Tuhan, sehingga hidup kami berguna dan menghasilkan buah. Kami tetap memohon bimbingan-Mu. Roh Kuduslah kiranya tetap berkenan menuntun kami, membimbing kami di jalan-Mu, mentaati sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Ibu Bapak dan Saudara sekalian jemaat Tuhan, bersama kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari surat Efesus pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya,
dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hari Minggu tanggal 7 Juni ini adalah menjadi berkat bagi kita sekalian untuk kita boleh mendengar firman-Nya dan kita diingatkan persis seperti surat yang ditulis oleh Paulus yang mengatakan di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Luar biasa. Orang berdosa dipilih oleh Allah, bahkan ditetapkan sejak semula menjadi anak-anak Allah. Dan itu karena kasih Allah di dalam Kristus. Kristus yang telah diutus menjadi manusia, Dia mati di kayu salib, bahkan darahnya tertumpah di bukit Golgota. Kemudian yang mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia setelah dikuburkan, pada hari itu juga Dia bangkit dari antara orang mati. Pada hari ke-40 Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus, biarpun Dia ada di sorga dan tidak nampak di depan kita, seperti yang diharapkan dalam surat ini, yang diterima oleh jemaat sebagai firman Allah, bahwa siapapun yang hidup di dalam Dia bagaikan ikan di dalam air, hidup di dalam ikan, hidup di dalam air. Dan surat ini juga menyatakan hiduplah dalam kasih. Itu bagaikan ikan di dalam air. Ibu bapak dan saudara sekalian, ikan itu bisa keluar, bisa dikeluarkan dari air, dan dia tetap hidup, tetapi tidak lama. Kemudian dia mati. Orang-orang percaya dapat hidup di luar Kristus, tetapi dia akan mengalami kematian. Dan itu berarti dia tidak lagi sebagai orang yang terpilih. Tetapi ketika dia ada di dalam Kristus, tetap berada dalam persekutuan hubungan yang benar dengan Dia, seperti ranting yang tetap ada di pokok pohon, maka dia memiliki hubungan. Dan ini ranting akan berguna hidupnya, dia berbuah pada waktunya.
Karena dia memiliki persekutuan dengan pokok pohon itu. Ibu bapak dan saudara sekalian, semua orang percaya di seluruh dunia demikian. Sudah dipilih untuk dikuduskan Allah dan menjadi anak-anak Allah supaya hidupnya berguna, yaitu memuliakan Allah. Mereka menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Bahkan dia dipilih Allah menjadi anak Allah untuk dibenarkan. Dia dipanggil, dibenarkan, dan pada gilirannya dia dimuliakan. Makanya orang-orang ini ketika dia mati, dia disebut bukan meninggal dunia, tetapi dimuliakan. Dia berada dalam kemuliaan Allah. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya secara bersama-sama mereka disebut gereja. Dan gereja itu hidup. Kalau tidak di dalam Tuhan, mereka bukan gereja. Mereka persekutuan orang berdosa yang dipanggil oleh Allah, dikuduskan. Keluar dari hidupnya yang lama, masuk dalam hidup yang baru, dari kegelapan masuk dalam terang. Ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan, menyaksikan segala perbuatan baik yang Allah di dalam Kristus telah lakukan. Yaitu mewujudkan kasih-Nya, menyelamatkan mereka melalui cara menebus dosa mereka dan mereka layak. Kemudian tidak disebut budak, melainkan anak Allah. Dipanggil menjadi satu keluarga. Allah menjadi bapa mereka. Dan mereka menjadi saudara-saudara Kristus. Dan mereka ada dalam satu persekutuan yang indah, yang ditandai dengan kasih, kekudusan, kemuliaan yang Tuhan sediakan. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, tetapi jangan lupa, kendati pun demikian, kita masih ada di dalam dunia. Di dunia ini masih ada kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Biarpun kita sudah terpilih, dipilih tidak berarti lalu kita ada di sorga. Kita ada di dunia ini. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi fisik tubuh kita masih ada di dunia ini. Kita masih bisa mengalami hal-hal buruk dalam pengalaman kita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sendiri dipilih oleh Kristus menjadi rasul ke-13. Untuk apa? Memberitakan firman-Nya. Dia supaya bukan saja memiliki hubungan seperti ranting dengan pokok pohon itu dengan Kristus, tetapi supaya dia memberitakan firman Allah. Dia memberitakan segala perbuatan Allah yang ajaib itu, di mana Allah mengasihi manusia di dalam Kristus supaya mereka ditebus dan dosa mereka diampuni. Kemudian mereka boleh menjadi umat yang kudus dan disebut sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak dan saudara sekalian, tetapi Paulus tidak berarti bebas dari pergumulan. Dia menulis dalam beberapa suratnya dalam kalimat yang berbeda. Dia katakan, di dalam tubuhku ini telah diberikan duri dalam daging, supaya aku tidak menjadi sombong. Maka dalam diriku telah diberikan duri. Aku telah memohon kepadanya 3 kali. Dia sudah berdoa memohon kepada Allah Bapa. Bahkan 3 kali disebutkan dalam surat yang ditulisnya sendiri kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, aku telah
diberi duri dalam daging, supaya aku jangan meninggikan diri. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis yang menggocoh diriku itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, maka aku bermegah atas kelemahanku. Demikian kata Paulus. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus seorang rasul tidak berarti dia bebas dari pergumulan hidupnya di dunia ini. Diduga dia mengidap penyakit. Karena dia sendiri juga menulis, aku sering mengalami bahaya dari pihak saudara-saudara, baik dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan seterusnya. Dia mengalami, ibu bapak dan saudara sekalian, apa yang kemudian dampaknya, yaitu dia katakan duri dalam daging. Dan ini tidak berarti bahwa dia bebas dari segala pergumulan di dunia ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki persekutuan di dalam Kristus, dia diberi kesempatan untuk menghadapi pergumulan-pergumulannya. Bahkan dia mengatakan, aku disesah sampai 5 kali. Dan aku didera sampai 3 kali. Coba ibu bapak bayangkan, seorang rasul diberi kesempatan untuk mengalami sendiri penyesahan, penderaan, masuk dalam penjara, dia menderita. Dan seterusnya ibu bapak dan saudara sekalian, kesempatan itu diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya di dunia ini. Walaupun dia seorang rasul. Tetapi dia tetap mau di dalam dia, karena justru di dalam dialah, di dalam Kristuslah dia menjadi kuat. Bagi kita sekalian pada masa kini, sejak bulan Maret, Februari dan Maret yang lalu kita berada dalam situasi bersama dengan bangsa-bangsa di dunia, yaitu mengalami pembatasan sosial. Kita mengalami pembatasan sosial karena adanya virus corona yang menimpa kehidupan manusia. Dan banyak korbannya yang tewas. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita orang-orang percaya, walaupun kitab suci menyebut kita orang yang sudah dipilih menjadi orang yang kudus, kita dibenarkan, dipanggil untuk dibenarkan dan dijadikan anak Allah. Tetapi tidak berarti lalu kita bebas. Kita menerima janji keselamatan. Kita menerima janji-janji dari Tuhan. Tetapi ada hal yang tidak dijanjikannya. Yaitu bahwa kita tidak berarti dengan demikian tidak menderita hidup di dunia. Tidak sakit. Tidak lapar. Kita juga dapat mengalami bukan saja tidak sehat. Hidup yang tidak nyaman karena kekurangan makan, bahkan penderitaan yang dibuat oleh orang lain, maupun oleh kondisi kehidupan ini. Ibu bapak dan saudara sekalian, mari kita mencontoh Paulus. Justru dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Dia memohon kepada jemaat di Efesus, dalam surat yang kita baca tadi, surat kepada jemaat Efesus, doakanlah aku. Dalam permohonan
kepada Tuhan. Dan itu menjadi senjata, kekuatan bagi Paulus ketika dia menyatakan bahwa dengan berdoa itu dia tetap diberi kesempatan untuk berjaga-jaga dalam segala doa dan permohonan. Dia harus mengenakan ketopong keselamatan, memegang pedang roh, yaitu firman Allah. Dia harus memiliki perisai iman. Dia harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil damai sejahtera. Dan ini dilakukannya bukan dalam kemulusan dan kondisi yang menyenangkan. Ada saatnya dia menyadari dia tidak berada dalam kondisi yang menyenangkan. Itu yang disebut penderitaan. Dan dampaknya adalah bagaikan duri dalam daging. Ibu bapak dan saudara sekalian, mari kita tetap ada di dalam Kristus. Seperti ikan di dalam air. Kita tetap dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih. Dan ini ketika kita menghadapi pergumulan sekalipun. Virus corona ini akan berakhir kapan? Kita tidak tahu. Sudah mengakibatkan dampak bertambahnya kemiskinan, orang dirumahkan, disuruh tidak bekerja dan tidak digaji, kemiskinan menjadi bertambah, penderitaan juga bertambah, bahkan meliputi orang di seluruh dunia. Tetapi sebagai orang yang sudah dipilih Allah, mari ibu bapak dan saudara sekalian, kita tetap bertekad memegang iman percaya kita yang oleh Paulus tadi dikatakan seperti perisai. Dia perisai iman, ketopong keselamatan, berkasutkan kerelaan untuk memuliakan Tuhan, supaya dapat memadamkan semua panah api yang datang dari si iblis, si jahat. Ibu bapak dan saudara sekalian, nama Tuhan kiranya dimuliakan. Bagaikan ikan di dalam air, mari kita hidup di dalam Tuhan senantiasa supaya kita dapat mengasihi Tuhan. Di luar itu kita memang bisa hidup, tapi tidak akan tahan lama. Di dalam Kristuslah kita akan dapat berguna hidup kita bagaikan ranting dalam pohon. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 402. Bapak dan saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, bersama mari kita bangkit berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dengan sikap sempurna. Marilah masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam kerendahan hati, kita panjatkan doa syafaat. Ya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang tetap berkenan menyertai kami, memberikan kekuatan dan keberanian, iman yang teguh, kasih yang bertumbuh dan berkembang. Ketika kami boleh memenuhi panggilan Tuhan menjadi orang-orang pilihan, menjaga kekudusan dan kebenaran yang Tuhan karuniakan, di mana Kristus telah menebus kami, mengampuni kami melalui pengorbanannya, sertai dan bimbing kami ya Allah. Engkaulah yang memberikan segala kuasa. Di dalam Kristus kami menyadari Dia yang telah naik ke sorga itu, yang kenaikannya telah boleh kami rayakan pada tanggal 21 Mei yang lalu. Dia menyatakan Dia punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Itulah sebabnya kami berdoa mengucap syukur dalam kondisi seburuk apapun. Kami boleh tetap merindukan pertolongan, penyertaan, kekuatan, bahkan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih. Termasuk juga untuk semua orang sakit, di rumah sakit maupun di rumah mereka dalam pemulihan, orang-orang yang lanjut usia, para balu, janda, yatim, piatu. Namanya tidak tersebut satu persatu. Kami mohon lawatan-Mu untuk mereka ya Allah. Mereka boleh menyadari bahwa Engkau hadir dalam hati mereka, dalam kasih-Mu, berkat dan pemeliharaan-Mu untuk mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia. Buatlah mereka sekalian tetap hidup, berada dalam persekutuan dengan Kristus, Anak-Mu yang tunggal juru selamat kami yang telah mati dan dikubur bahkan naik ke sorga untuk membuat kami sekalian tetap menjadi anak-anak-Mu, menerima pembenaran dan kemuliaan. Dalam penderitaan pun Kau menyediakan kemuliaan bagi siapapun. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu, buatlah mereka tetap seperti ranting, memiliki hidup yang berguna ketika memiliki kontak dan persekutuan dengan Engkau, Tuhan, Bapa Juru Selamat, dan di dalam Roh Kudus Engkau tuntun mereka. Karena bimbingan Roh Kuduslah mereka boleh tetap berada dalam Kristus. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ivon Laila Makatita bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat, bahkan juga bersama seluruh presbiter dan juga keluarga mereka masing-masing. Ketika menghadapi kondisi yang buruk sekalipun, Engkau memberikan mereka kekuatan dan hikmat.
Engkau buat mereka hidup ini tetap berguna untuk kemuliaan-Mu dan kesejahteraan umat-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang aktif sebagai pengurus Pelkat, pengurus unit-unit misioner, termasuk juga kelompok-kelompok vokal grup paduan suara, pemain musik, pemandu lagu, bahkan mereka yang bertugas sebagai operator di gereja, menangani ibadah-ibadah. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam pemeliharaan-Mu. Masih banyak lagi yang lain. Kami berdoa untuk negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa untuk presiden, untuk para gubernur, untuk para menteri, bahkan sampai kepada para wali kota, bupati, semua orang yang Kau percayakan di pundaknya tanggung jawab untuk mendatangkan kesejahteraan umum. Mampukanlah mereka untuk menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi kehidupan bangsa dan kepentingan umum. Kami mohon perlindungan-Mu, penghiburan yang kuat, teguh untuk semua saudara-saudara kami yang putus hubungan kerja, mereka yang dirumahkan, mereka yang menganggur, sehingga menjadi daftar orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan semakin bertambah. Oh Tuhan, kasihanilah banyak orang di seluruh dunia. Jangan Kau biarkan kondisi buruk yang diakibatkan oleh COVID-19 ada dalam kehidupan ini, merajalela dan merusak tatanan kehidupan damai sejahtera yang diperjuangkan oleh anak-anak-Mu. Tolonglah mereka sekalian ya Allah. Kami mohon Engkau sendiri yang menyingkirkan dari anak-anak-Mu segala bencana, termasuk COVID-19, dari kehidupan mereka semua. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita memasuki kesempatan untuk melakukan ungkapan syukur melalui kesempatan memberi persembahan. Kami persilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Malaiki pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku.
dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mempersembahkan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait pertama dan kedua. Atas keselamatanmu padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Atas keselamatanmu padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, ada persembahan yang kami berikan. Ada hati yang bersyukur padamu. Lihat hati kami yang memberi. Terimalah ya Tuhan, untuk bermanfaat sebagai sesama kami manusia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari Minggu 7 Juni 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang penanganan untuk pencegahan terhadap pandemi COVID-19, maka bersama ini kami mohon perhatian warga jemaat sebagai berikut. Untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, marilah kita mentaati seluruh himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan
penyegaran pandemi COVID-19. Marilah kita menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dimulai dari diri kita sendiri, harus disiplin, menggunakan masker bila berada di luar rumah, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati tetap berdoa agar Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar Bali mengucapkan selamat memasuki Minggu Trinitas. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Ibu bapak dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan sambutlah amanat pengutusan hari ini. Kobarkan terus semangat berjuang meski ada kesulitan dan gumul. Berjalanlah dengan Tuhan Yesus. Ia tak akan membiarkan saudara-saudara, ibu bapak dan saudara sekalian untuk berjalan sendiri. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung 346. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.